Hai, halo semuanya, apa kabar? Kalian baik-baik kah? Sehat selalu ya, teman-teman. Oh ya, di sini aku akan official untuk menjelaskan bahwa nomor aku yang tadinya yang 0819444 itu sudah pindah ke nomor baru. Jadi nanti kalian bisa cek di sini ya, nomor barunya, dan aku masukin juga di kolom deskripsi. Jadi nomor layananku sudah berubah sejak hari ini. Dan aku, itu nomornya kenapa kak? Nomor luar negeri? Iya, itu nomor virtual luar negeri. Temen aku ada yang kerja di Amerika. Terus ya kasih data dan lain-lain, akhirnya bisa lah, voila gitu ya. Jadi aku ingin mematenkan nomor itu untuk nomor layanan berbayar. Untuk temanya kali ini adalah hasrat dan gairah dia padamu. Kita akan lihat di sini hasrat dan gairah dia padamu. Ini bukan 17 tapi lebih kepada keinginan dan lain-lain ya. Hasrat, bayangan-bayangan dia tentang kamu tuh apa aja ngayalnya. Di sini aku akan buka. Oke. Wow. Rider. Kartu Rider mengindikasikan apa? Mengindikasikan dia dengan gagah berani datang mengetuk pintu rumah kamu. Setidaknya itu yang dia inginkan. Dia ada keinginan untuk datang, memberikan kabar. Memberikan kabar bahwa aku tuh jauh-jauh datang dari negeri seberang. Dengan menggunakan kuda ini, capek kali ya, nggak ada bensin. Datang ke rumah kamu, ketemu sama kamu, dan itu emang semangatnya berapi-api. Kangen yang tidak bisa aku bilang sih tidak bisa terkendalikan ya. Kangennya tuh sampai sebegitu kangennya. Tuh, ya kan? Aku melihatnya, dia itu membayangkan ketika dia datang, dia berada di rumah kamu, bercengkrama, santai. Terus melihat ya, misal di pekarangan rumah kamu, kalau rumah kamu di sini halamannya bagus, atau dia menginginkan ada bersama kamu berdua di suatu tempat yang indah. Bisa aja liburan bareng ya, bisa nginep di penginapan yang bagus, kayak gitu-gitu. Pokoknya ingin berdua sama kamu. Suasana pegunungan sejuk ya, kayak macam Bogor. Terus kalau mau laut-lautannya kayak Bali. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak satu tempat yang semi private. Kamu berdua, nggak banyak orang, menceritakan banyak hal di sana. Mau ngapain aja? Apa sih unek-unek dia? Jadi ngomong cantik. Dia ingin sekali ketika bersama kamu ya. Dia punya hasrat adalah punya banyak waktu sama kamu. Seakan waktu itu berhenti. Ya, dia tuh maunya stuck, nggak mau lepas. Ibaratnya kayak kapal menemukan pelabuhan akhirnya. Setelah terombang-ambing sekian lama, akhirnya sampai juga ke pelabuhan hati. Good. Ini ngayal lihat tentang kamu loh. Ini ngayal banget ya, hasratnya tuh apa. Ini, wow. Nih, kartu yang benar-benar aku lihatnya, dia itu ingin sekali ada, aku bilang, ada kapal terombang-ambing pelabuhan hati. Keluar kartu ini. Jadi apa yang ku omongin mudah-mudahan benar. Dia ingin terikat sama kamu. Ingin ada komitmen. Ingin ada satu ucapan atau ungkapan bahwa kamu tuh hanya milik dia satu-satunya. Dia juga pengen bahwa dia juga bisa berkata, aku tuh satu-satunya buat kamu. Gak ada orang lain, gak ada pria, gak ada wanita lain yang lebih cocok daripada aku. Jika ini energi dia yang dia inginkan adalah kamu adalah orang yang satu-satunya membuat dia tenang. Kamu ada sisi kelembutan ya. Kalau aku lihat kamu lebih menggunakan emosi
Dan dia mencari sosok seperti itu. Gendernya genderless ya, bisa wanita bisa pria, karena pria juga ada yang lembut ya kan, ada yang perasa, ada yang paham, ada yang mengerti. Dia tuh butuh sosok yang benar-benar ngerti dia, yang butuh paham banget. Maunya dia tuh adalah keintiman, privacy, bahasa tubuh, bahasa cinta. Itu yang dia mau. Dia nggak minta harta, kekayaan atau apapun. Kita akan lihat di sini. Apalagi yang dihayalkan tentang kamu. Wow, ada kartu red. Red itu lebih seperti kayak apa? Kayak orang yang bingung, galau, uring-uringan, resah. Disebabkan apa? Tidak adanya pertemuan dengan kamu. Susah untuk bertemu, susah untuk berucap rindu. Ya, susah untuk berucap rindu di sini aku lihat. Kartu heartbroken menunjukkan bahwa orang ini benar-benar gimana ya, sayang sama kamu, tapi ada aja hambatannya. Dan aku merasakan di sini ya energinya ya teman-teman. Dia itu semacam stres, depresi, dan emang kena mental. Kena mental banget. Di sini ada kartu patah hati. Dalam dirinya sakit banget. Membayangkan kamu stuck ya, tidak ada, sekalipun dia stay dimanapun dia berada, perasaan hasrat cinta itu menggerogoti, terutama perasaan rindu. Dia merasa di sini bagaikan tertikam dari belakang. Dia merasa di sini sedih. Kenapa kamu gak ngerti aku? Kenapa kamu jahat sama aku? Walaupun mungkin dia sebetulnya yang jahat di sini sama kamu. Mungkin ibaratnya kayak dia gak mau ditinggalin ya, tapi dia ada salah sama kamu. Dan ini yang membuat sebetulnya ya dia cuma bisa kayak menginginkan kamu tuh dari jauh, karena ada ketakutan itu. Belum bisa untuk merealisasikan datang, dan sekali datang gitu mau stay selamanya sama kamu tuh masih belum bisa. Perjalanan jauh. Aku ngelihatnya di sini kalian terpisah itu mungkin sudah agak lama, atau kalian juga malah sudah menjalin sebuah hubungan yang stabil mungkin ya, yang seperti ini, tarik ulur, terus posisinya nggak ketemu, itu sudah lama banget. Ingin segera diakhiri. Dia tidak kuat lagi menerima perbedaan jarak antara kamu sama dia. Ingin diakhiri karena di sini makin membuat dia sakit. Dia nggak bisa ngebayangin kamu dari jauh itu kamu sama siapa, kamu tiap harinya ketemu sama siapa, terutama gairah di sini. Ingin ada ikatan gairah antara kalian berdua. Secara seksualiti, secara hasrat semuanya ada. Dia ngebayangin kamu disentuh, dipegang, dicumbu, dirayu. Hasratnya kuat teman-teman, hasrat nakal. Agak sedikit nakal ya orang ini. Jadi dia punya hasrat yang bener-bener kayak udah hiper, udah nggak tertahankan lagi, pengen merengkuh kamu, memeluk kamu. Walaupun hubungan kalian sebenarnya hubungan yang berjalan tidak ada jeda waktunya di sini, komitmen pun enggak. Tapi dia pengen pada akhirnya, pada endingnya, dia di sini bersama kamu. Dia tuh pengen merasakan kehangatan sama kamu setiap hari loh. Kamu kebayang gak sih ada orang yang misalnya sangat jauh, pusingnya tuh kayak apa? Kenapa sih kita gak dipertemukan kembali?
Padahal orang yang dituju ini adalah kamu. Bisa mengindikasikan ya, mungkin kalian dalam hubungan-hubungan nakal, hubungan terlarang, hubungan gelap. Ada di sini karena gairahnya tuh kuat, dan ini terindikasi dengan orang lain. Bisa orang lainnya itu kamu, atau dia sudah punya pasangan lain. Intinya ini, kalau ini tertuju sama kamu, gairahnya nggak kuat. Entah ketemu kamu tuh antara dia kikuk, antara dia rikuh, nggak tahu harus ngapain, dan hasratnya ini udah nggak tertahankan. Kalau ketemu kamu mungkin bisa aja diberikan ciuman, sentuhan, pelukan, privacy berdua, dan selanjutnya terserah kamu. Nahan perasaan ini sudah sangat terlalu lama. Dia kalau misalnya sekarang ini kondisinya ya, walaupun jauh, dia sudah mempersiapkan, dia sudah membayangkan dan mempersiapkan, nanti kalau seandainya aku ketemu sama kamu, aku tuh harus kayak gini loh, aku harus rapi, aku harus memberikan kamu hadiah, coklat mungkin, atau apapun yang kamu suka, kenang-kenangan dari aku. Dia udah mikir kayak gitu. Yang membuat kamu terkesan apa, kamu maunya apa. Di sini yang kedua, dia membayangkan ya, ketika ketemu sama kamu, dia udah gak mau lagi lepas dari kamu. Kamu harus ada dalam radarnya dia. Kalau misalnya ditanya kamu mau kemana, kamu ngapain, kamu harus jawab. Karena dia di sini kayak kegilaan, ada total connection sama kamu. Di sini dia sangat addiction. Addiction itu dia menunjukkan bahwa dia punya sikap di sini ketergantungan sama kamu. Kamu tuh bagaikan barang yang dia suka gitu loh. Atau kamu bagaikan minuman soda yang dia suka. Kamu kayak orang yang kayak tiap hari minum kopi. Udah secandu itu. Kalau nggak ada itu, kayaknya hari kamu nggak baik. Ada seks di sini. Ya, dia ingin ingin melakukan berbagai macam gaya Kama Sutra mungkin. Itu dilakukan. Kemudian di sini ingin mengulang kembali memori-memori. Misalnya nih, dia ngomong, aku dulu waktu pertama kali lihat kamu tuh jantungku tuh kayak berdegup kencang. Aku tuh suka sama kamu, tapi kamu sama yang lain. Kamu jadian sama yang lain, aku tuh sedih. Pengen ngomong kayak gitu. Aku tuh sebegitunya bayangin kamu tiap hari. Ngeliat kamu aja tuh kayaknya udah deg-degan aku. Kadang-kadang dia mungkin dia bukan, kalau dia wanita dia biasa nulis diary, dan diary-nya mungkin bercerita seperti itu. Aku sedih banget hari ini kayak ditinggal kamu, aku gak mau dong kamu tinggalin, ya kayak gitu-gitu. Dia kayak ada privacy yang hanya dia yang tahu sama dirinya gitu ya. Ada kartu hammer, persisten, atau dia sedang mempertahankan, dia ingin mengupayakan apa yang tadinya itu hancur. Dia tidak ingin kamu keras sama dia. Dia sedang mengupayakan di sini bahwa oke, aku loh sedang berupaya buat kamu juga. Aku tuh nggak main-main. Semacam gitu loh. Kasihan juga sebetulnya sih kalau aku lihat. Ujung-ujungnya kayak apa ya? Kayak orang yang cuman bisa dalam diam menahan. Bahkan kadang-kadang dia tuh kayak ngebaca teks kamu ya. Terus dia mungkin mau ngechat kamu nggak jadi, dihapus lagi. Ya semacam kayak gitulah. Terus dia ngeliatin kamu online apa enggak. Kalau kamu di sini kok kamu hidden sih story-nya, kayak gitu-gitu. Nih, dia ingin menikmati ya. Misalnya dia tahu nih kamu punya binatang peliharaan. Dia bilang mungkin kamu suka pelihara kucing, sama aku juga. Aku tuh tahu kalau orang yang suka sama kucing tuh pengennya dimanja.
dan dia pun seperti itu. Mungkin dia punya piaraan. Ada di sini dia punya peliharaan, punya pet atau punya binatang peliharaan, yaitu orangnya yang kamu pikirkan di sini, ya. Yang dia punya hasrat sama kamu. Kamu tahu nggak sih, dengan berbicara sama kamu aja itu udah kayak ngasih kebahagiaan nama dia tiap hari. Semangat. Kalau kamu nggak ngebales chatnya dia, rasanya kok lemes gitu. Kamu kemana ya? Sedang apa kamu di sana, sayangku, kayak gitu. Bahkan ada beberapa di sini yang udah manggil kamu sayang, walaupun kondisinya mungkin ya dia tahu bahwa kenyataannya tidak seperti itu, nggak bisa bersama-sama. Dia berharap ada satu keberuntungan ya teman-teman di sini. Kalau aku lihat, dia yakin di hubungan kalian itu akan ada sebuah keberuntungan, ada sebuah kebahagiaan yang akan dia capai. Itu pun juga berkat dari perjuangannya dia. Dia merasa di sini tuh ada kartu apa? Ada kartu Banaspati, ya ini kemelekatan. Aku kalau ngelihatnya ya, dia ngejar kamu teman-teman. Ada yang lari, ada yang mengejar. Jadi gini, kalau kamu udah jalan 10 langkah, dia akan ngejar kamu 3 langkah, 4 langkah, terus kamu berhenti. Kamu akan kenal lagi sama dia, karena memang di sini energi kalian adalah ingin saling memiliki dan ingin sekali ada namanya kebersamaan, yaitu kemelekatan. Aku tuh kayak nggak bisa deh, biasanya nih orang-orang yang kayak gini ya, itu orang yang suka sama kamu dari lama. Mungkin dari zaman kamu belum married, dari kamu udah married, dan dia punya rasa sama kamu, dan bisanya ke sekarang, begitu kamu sudah merasakan ketika mungkin sempat berhubungan sama kamu sedikit gitu, dia kayak gak bisa ngelupain memorinya. Ada perasaan sakit juga kok, walaupun mungkin di sini aku nggak tahu siapa penyebab masalahnya, tetapi kalau aku lebih lihat sendiri di sini dia ada perasaan sedih. Kenapa aku ditinggalin? Kenapa kamu nggak ngerti posisiku ya Tuhan? Orang ini itu pikirannya udah blur teman-teman. Bahkan antara dia menapak di tanah aja sama dunia hayalannya itu sama-sama besar dunia hayalannya. Apalagi ketika bayangin kamu di malam hari. Buket ingin ada satu keberhasilan di sini. Kita akan lihat apa yang dia mau, apa yang dia mau. Tuh, ya. Dia di sini ingin adanya pertemuan. Kenapa? Karena selama ini dengan adanya pertemuan itu menghindari adanya perspektif yang aneh dari kamu. Jadi kalau kamu bilang dia jahat, dia apa? Itu bukan dari sisi perspektif kamu sebetulnya, tapi karena keadaan yang buat gitu. Tuh, dia ingin sekali ada communication. Dia mau kamu sama dia tuh sama-sama healing, kemudian mulailah untuk berkomunikasi lagi. Jangan bawa yang kemarin. Sekarang tuh lebih ngomong bahasa cinta, jadi lebih mesra. Jangan ngomongin masalah apapun. Dia cuma mau apa yang diomongin, masalah kesehatan, kalian berdua harus jaga kesehatan, dan sisanya masalah cinta. Tanpa gak peduli mau jadi atau enggak sama kamu, walaupun cuma gini-gini aja pacaran, tapi pengen deket aja orang ini. Dia bilang bahwa aku bisa memberikan segalanya sama kamu. Kamu tahu, dari sekian orang-orang yang berada di hidup kamu, aku yang paling berharga, aku yang paling paham kamu dan paling mengerti. Aku bisa memberikan dan aku bisa mengobati hasrat kamu juga. Mungkin kalian punya kesamaan dalam hasrat gairah. Dia pun begitu.
meditasi ini ya, kalau aku bilang, ini aku bayangin ya, kalau misalnya dia muslim atau apa, bukan masalah bawa agama, tapi dia lebih kuat dalam doa, wirid dan lain-lain. Kalau saya lihat di sini, find inner peace and balance alone. Dia itu di sini banyak sekali waktu sendiri. Dan dia ini rajin loh mendoakan kamu, teman-teman. Dia itu orangnya tenang, bisa jadi secara spiritual, baik agama maupun spiritual, dia tuh bisa ngerasain kayak kamu ini saudara jauh yang apa ya, yang terpisah, terus tiba-tiba kayak kok dadaku sakit ya, kenapa ya, ada apa dengan dia? Apakah kamu, atau kadang-kadang kalau misalnya dia lagi sedih tiba-tiba gitu, dia mikir kamu kenapa, kamu baik-baik aja nggak, atau kamu lagi jalan sama yang lain, atau bakalan ada kabar apa nih yang membuat aku sakit hati, kayak gitu loh. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini kan general reading kak, kalau seandainya aku ngelihat dia di sosial media itu bahagia-bahagia aja tanpa aku, jawabannya gimana kak? Ini aku buka ya. Kayaknya aku mendengar pertanyaan itu dari kalian, karena masuk ke kepalaku tiba-tiba. Kamu tahu, sosial media itu kan diperhatikan banyak orang. Ini adalah cara pesan dia menyampaikan perasaannya sama kamu. Kalau dia masang foto istrinya gimana kak? Dia mau menunjukkan sama kamu bahwa, oh ya, aku tuh juga kuat loh, aku juga masih ada pasangan lain kecuali kamu. Ya, aku ada pasangan lain. Tapi kamu tahu di sini aku nggak sama siapa-siapa karena aku pasang istri aku. Bukan berarti aku bahagia atau gimana, atau nggak ada pasangan lain kecuali kamu sama istri aku doang, atau aku sama suamiku doang. Jadi kamu bisa make sure bahwa aku nggak berhubungan dengan orang lain di sini. Ya. Dia tahu di sini ketika dia memasang foto berdua sama pasangannya, pasti ada kabar yang nyampe ke kamu. Dan dia sengaja membuat kamu itu bingung, membuat kamu bertanya-tanya, dan kamu nanti akan datang ke dia untuk mengkonfrontir hal itu. Dengan mengkonfrontir, nanti dia ngomong gini, yuk ketemuan aja yuk, nanti aku jelasin. Karena orang ini memang caranya memancing itu berbeda. Tapi tidak semua seperti ini ya teman-teman. Kalau kamu komunikasi sama dia acuh tak acuh dan dia pasang foto pasangannya, ya berarti emang gak mau diganggu sama kamu. Tapi kalau misalnya dia sayang sama kamu, tapi kayak kalian itu kayak tertarik secara batin, dan dia masang foto pasangannya, ya berarti di sini dia mau nunjukin sama kamu bahwa gak ada orang lain. Kamu sudah tahu kondisi aku, gak ada orang lain di sini. Itu hanya buat kesenangan sementara aja, buat kamu cemburu, ya. Itu hanya hal kecil buat dia. Ya karena dia ada pasangan, bisa aja kan kalau dia foto sama pasangannya, yang mau juga pasangannya bukan dia. Rata-rata kalau kamu berdiling dengan laki-laki, pasti yang mau foto berdua pasti ceweknya, kalau dia pasti nggak mau ya. Tapi kan dia tetap harus pasang muka senyum ya kan. Apalagi kalau misalnya selamat tahun baru gitu, bareng-bareng keluarga gitu, kamu pasti sakit hati banget. Padahal itu keluarga dia loh, dia duluan yang milih mereka hadir di hidupnya gitu. Jadi kalau kataku, hal-hal yang sepele seperti ini nggak usah dimasukin hati. Tapi ingat, kita kembali lagi ke itu kamu, ke hubungan kamu. Nah, hubungan kamu di sini bagaimana? Terakhir bagaimana? Kalau dia masih tiba-tiba sebulan off, ada lagi, sebulan off, ada lagi, nah berarti dia mau buat kamu cemburu. Tapi kalau udah hilang, udah 6 tahun, 7 tahun gak jelas, kamu juga terakhir kali berantem sama dia, ya intinya dia udah oke, aku udah milih istriku, gak milih kamu. Jadi bisa dibedain ya. Atau kalau kamu punya cinta sama dia tapi dia gak kasih bahwa dia sayang sama kamu atau gimana, ya berarti gak ada ketertarikan. Berarti kamu harus stop semuanya. Sekarang kita kembali lagi ke perasaan orang yang kita ceritanya di sini dia terkoneksi sama kamu, oke?
ada satu siklus cinta, siklus karma yang sudah lama sekali, dan ini kejadian di sekarang. Kamu tahu, kamu hubungan sama dia itu bukan hanya karena kebetulan, tetapi di masa lalu kalian mengulang hal yang sama. Di sini ada sesuatu yang bertumbuh. Hubungan ini adalah hubungan karma. Hubungan karma itu bisa baik dan buruk tergantung dari kamu sendiri yang menentukan di sini. Kalau saya lihat juga ya teman-teman, ini cintanya itu luber sama kamu dan kokoh. Hubungan kalian itu saling bertumbuh, walaupun hubungan itu tumbuh sendiri, tapi itu kuat, mengakar, dan bahkan sudah tinggi. Ini bisa aku bilang hubungan kalian itu abadi. Selepas dari cuman gairah, selepas kata kamu dia cuman manfaatin kamu. Tetapi kadang ada orang yang sengaja membuat image-nya jelek supaya diperhatiin. Kita harus lihat lebih dalam lagi hatinya. Oke? Kalau kamu terhubung sama orang ini, jangan biarkan dia sendirian. Tetap jaga komunikasi dengan baik, dan jangan marah-marah terus, sewot-sewotan. Alihkanlah perhatian kamu kemana, biar kamu gak marah, gak cemburu. Sekarang aku akan mengambil yang kira-kira terbuka aja ya. Jadi kalau misalnya nggak terbuka, nggak akan aku buka. Kira-kira ini orangnya. DOEULOVKBNO ya. Jadi kalau misalnya nggak ada nama dia, ya berarti di sini nggak usah patokan dari alfabetnya, tetapi kamu langsung rasain energinya aja. Kalau kamu di sini ada perasaan yang kayak sesek, terus ada perasaan kayak deg-degan, kayak kok tiba-tiba jadi kayak nangis ya, ya udah itu dia. Kita ambil pesannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan ketika ada pertemuan atau union terjadi. Harus tetap mengontrol ya, harus tetap mengontrol diri. Percayalah, kalian di sini yang tadinya terhalang itu akan segera ketemu, dan benar-benar hubungan ini akan jauh lebih baik ya, karena ini ada hubungan dewasa ya. Cinta kalian itu murni, tulus, karena memang saling memiliki di sini. Jadi bisa dipastikan dia yang tadinya kaku hatinya, perasaannya tidak tidak mau bergeming ya, emosi keras dan lain-lain, di sini dia sudah mulai melunak dan mulai jalan menuju kamu. Aku ngeliat sini ada ketulusan kok ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan dewasa, hubungan ketulusan yang orang lain juga belum tentu kamu rasakan dan kamu dapatkan. Seperti itu ya. Oke, super loveku, jangan lupa untuk di like, share, subscribe, kemudian di komen. Untuk layananku berubah ya, nanti aku kasih di bawah. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye bye.